Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gotong royong karena tidak mewakili merepresentasi seluruh lapisan masyarakat, hanya masyarakat agro. Saya mengatakan ini tarjamah dari sama rata sama rasa, moto semboyan komunis pada zaman Belanda yang dilanjutkan oleh PKI. Boleh dikatakan PKI itu berkesinambungan, dia mencari wadah apa saja yang bisa dia masuki, dan musuh utamanya tetap Islam. Lupa subscribe, like, and share. Ada yang mau saya tanyakan ini, Be. Banyak persoalan. Iya. Pertama tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Iya. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketiga bentuk kalimat ini, gimana sejarah kronologisnya? Kita ambil tentu kronologis ya, timelinenya. Ketuhanan yang Maha Esa atau monoteisme itu lebih dulu masuk pada abad kedua Masehi, dibawa oleh Queen of Sheba. Dia adalah pengikut monoteisme Musa. Itu ada bukunya Moses and Monotheism oleh Sigmund Freud. Dia masuk dari Kedah dulu, dari Kedah dia pergi Aceh, dari Aceh dia ke Sipiro karena dia penggemar emas, dari sana dia pergi ke Tanah Melayu, terus dia pergi ke Jambi, di mana dia mendirikan bangunan itu masih ada, yaitu Manapo mestinya, karena lidah penduduk itu Manapo, artinya anything to support life. Itu abad kedua Masehi, sekarang dianggap candi, padahal tidak ada urusan dengan agama Buddha. Lantas dia pergi ke Minangkabau, ada di daerah yang Kabupaten Baru itu Damasraya ada Muara Saba, di Painan ada Muara Saba, lantas di Pasaman ada Tanjung Saba. Monoteisme lantas turun ke Jambi, Pagaruyung, Minangkabau ke Palembang, itu ada makam Sabo Kingking, pengikut Saba. Juga ada prasasti-prasasti yang diklaim sebagai prasasti Sriwijaya, padahal bukan, itu prasasti kaum Saba. Kemudian di Lampung dia membuat Damraman di Metro Bendungan, lalu dia masuk Jakarta, di Marunda ada bendungan Damraman juga, lalu dia pergi ke Bekasi, Kerawang, dia bikin bangunan yang hampir sama dengan Manapo Jambi, tapi namanya Unur, Subject with Intense Affection. Dari Karawang, dia masuk langsung ke Cipari Kuningan melewati Sumedang. Dari Cipari Kuningan dia kembali ke tempat asalnya. Jadi sekitar 10 tahun dia pergi menyebarkan monoteisme. Itu yang satu, yang kita kenal sekarang sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya itu sebelum kita masuk ke ketuhanan yang berkebudayaan, tadi Pak Ustadz apa tadi yang ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan dengan syariat. Syariat Islam. Oke. Itu 9 tokoh, diantaranya 5 Muslim, yang menjadi panitia perumus dari sidang-sidang BPUPKI tentang Pancasila. Dia kelima kawan kita ini, bapak kita ini tidak, orang Jawa bilang tidak ujuk-ujuk memasukkan syariat Islam. Tidak ujuk-ujuk, karena sejarah masuknya syariat Islam ke dalam sistem hukum Indonesia itu dimulai dari adanya zona-zona ekonomi. Kalau kita buka kitab sejarah itu penuh sesak dengan kerajaan yang ada maupun kerajaan fiktif. Kerajaan yang ada di Sumatera itu
mulai dari Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Aceh, Langkat, Delhi, Serdang, Asahan, tempatnya Pak Ustadz. Lalu Jambi, Siak dulu, Siak, Bengkalis, Gasip, kemudian Pagaruyung yang besar, Kerajaan Palembang, lalu Kesultanan Palembang. Di Lampung yang ada zona ekonomi. Nah, zona ekonomi inilah dari Banda Aceh, Banda artinya zona ekonomi, sampai Raja Ampat dan Banda Neira, itu adalah zona ekonomi. Seperti kita tahu, pelayar Arab menyebut daerah Banda Neira, dan Raja Ampat itu adalah Al-Masyriq Syarqiyah, negeri timur yang paling timur. Mereka diikat oleh bahasa Melayu. Yang kedua, mereka diikat oleh hukum Laut Melayu. Yang di Melaka dikatakan itu adalah kanun Laut Melaka. Hukum Laut Melayu dan kanun Laut Melaka itu berdasarkan fikih Islam. Itu yang apa itu masuknya Islam atau hukum Islam ke dalam sistem hukum kelautan pada waktu itu. Dan kemudian bagaimana di dalam peradilan? Dalam peradilan Belanda datang itu membawa sistem peradilannya sendiri, kemudian tidak jalan. Di Jakarta, karena dia masih di Jakarta, dia mengundang seorang ulama namanya Asmat bin Asba, orang tempatan, kalau kata bahasa Melayu, dia diminta masukan. Jadi sistem peradilan Belanda yang kemudian jadi sistem peradilan nasional itu dipengaruhi oleh pikiran Asmat bin Asba. Jadi bisa dicek apa yang saya sampaikan ini pada Leiden Library ataupun pada Amsterdam Rijksarchief. Ambil nama Asmat bin Asba, pasti itu ketemu. Nah, kemudian setelah itu terbentuklah peradilan-peradilan di seluruh Kesultanan Islam. Di sini kerajaan atau Kesultanan Islam. Di sini yang tidak Islam adalah Kediri dan Singasari, itu adalah Buddha yang datang dari Khmer, Indochina, dan satu lagi Belambangan, itu adalah Parigi atau Parek adalah Katolik. Selebihnya adalah Islam. Saya kira yang Bali itu minor power system, jadi saya tidak bahas. Seluruhnya adalah Islam di sini. Dan seluruhnya memberlakukan hukum Islam. Diawali dengan hukum Laut Melayu, lalu masuk ke dalam sistem peradilan. Jadi ketika ada sidang 9 tokoh merumuskan Piagam Jakarta, itu mereka bukan tiba-tiba saja berbicara begitu. Sudah ada sejarahnya, riwayatnya, hukum Islam masuk. Nah, itu mengenai hukum Islam. Kemudian yang ketiga yaitu berketuhanan dan berkebudayaan. Begini Pak Ustadz, itu adalah kita harus bedakan, ada pikiran-pikiran Bung Karno yang diterima dengan bantuan sumbangan menjadi itu Pak. Ada pikiran Bung Karno barangkali nggak banyak menjadi Undang-Undang Dasar 45. Di mana Piagam Jakarta setelah Undang-Undang 45 ketok palu pada 18 Agustus 45, Piagam Jakarta adalah dokumen historis. Tapi pada tanggal 5 Juli 1945 itu dikatakan kalau di dalam teks hukum namanya konsiderans mengingat Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan kesatuan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu itu ketok palu di DPR tahun 60, lalu masuk dalam lembaran negara. Maka dia telah menjadi dokumen hukum. Nah, lalu kemana itu kawan kita ketuhanan yang yang berkebudayaan? Itu adalah ucapan Bung Karno atau ajaran Bung Karno. Nah, Sakom, gotong royong itu ajaran Bung Karno yang TAP MPRS 26 bukan 25. 26 tahun 1966 memerintahkan membentuk kajian untuk meneliti masuknya unsur-unsur komunis dalam ajaran Soekarno. Tetapi TAP ini tidak dilaksanakan karena Pak Harto tidak sampai hati untuk mengadili Pak Karno. Itu persoalannya. Jadi TAP itu masih berlaku. Memang ajaran-ajaran Bung Karno atas nama perintah ketetapan MPRS nomor 26 yang tak terpisahkan dengan ketetapan MPR tahun 25
ajaran Bung Karno itu harus diteliti, harus diperiksa. Kemungkinan masuk unsur-unsur komunis, terutama gotong royong. Gotong royong itu adalah kata lain dari sama rata, sama rasa. Sama rata, sama rasa adalah semboyan komunis dari zaman Belanda. Itu menjadi gotong royong. Gotong royong itu adalah istilah yang tepat untuk masyarakat agro. Pada waktu itu ketika dikelola oleh komunitas adat, itu adalah berapa hasil produksi padi kita bagi rata. Tapi untuk masyarakat zona ekonomi seperti Sumatera Timur, Riau, itu gotong royong. Ini Mas yang punya, keuntungannya masa saya gotong royong? Itu lain hitungannya di zona ekonomi. Jadi gotong royong karena tidak mewakili, merepresentasi seluruh lapisan masyarakat, hanya masyarakat agro, saya mengatakan ini tarjamah dari sama rata sama rasa, moto semboyan komunis pada zaman Belanda yang dilanjutkan oleh PKI. Saya kira itu Pak Ustadz. Begini Be, kalau kelompok kiri ingin mengembalikan simbol-simbol berkebudayaan, gotong royong, sama rata, sama rasa, lalu kemudian kelompok kanan juga ingin mengembalikan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sebetulnya kita sudah 75 tahun ini menemukan win-win solution, jalan tengahnya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian kalau yang kiri ingin membawa istilahnya, yang kanan juga ingin membawa istilahnya, apa yang akan terjadi? Begini Pak Ustadz, yang pertama dulu, si kiri itu tidak punya dasar hukum untuk membicarakan segala gotong royong, Pancasila diperas-peras, itu nggak ada dasarnya. Kita ada dasarnya. Piagam Jakarta itu berada dalam lembaran negara. Maka dia menjadi hukum yang positif mestinya untuk dilaksanakan. Itu tidak perlu dipersoalkan lagi posisi Piagam Jakarta. Kalau posisi gotong royong, peras-perasan Pancasila, lah itu kan ajaran Bung Karno, bukan hukum. Dan oleh MPR tadi saya sudah katakan harus diselidiki kemungkinan kemasukan pikiran-pikiran komunis. Komunis itu kan dulu gitu, begitu Pak, menariknya Ustadz, karena dia memperjuangkan kaum tertindas, proletarian, melawan kaum borjuis. Sehingga banyak orang tertarik kemudian membela hak orang susah, kemudian para petani. Lalu kemudian bagaimana beragama mereka saat itu? Apakah mereka beragama atau hanya sekedar gerakan saja? Kelompok kiri. Kelompok kiri memang tidak beragama, seingat saya. Mereka tidak beragama, tetapi kalau agama-agama itu dipakai untuk keperluan kampanye, misalnya sepengalaman saya menyaksikan kampanye PKI tahun 55, itu musiknya gambus. Jadi kita dari jauh dengar gambus, kita kira partai Islam, kita berlari, tahu-tahu ya PKI. Itu begitu. Nah, jadi apa namanya, keadilan dalam berpikir pun, keadilan dalam berekspresi pun dia nggak ada. Kemudian kita misalnya, keadilan dalam mengapresiasi Piagam Jakarta. Mereka menolak itu, tapi kan Bank Syariah dijalanin. Iya kan? Piagam Jakarta ekstrim. Kok Bank Syariah nggak ekstrim? Ini persoalan kita. Bagaimana dengan Pram, Be? Ketika anaknya yang akan menikah dengan seorang non-muslim, dia minta menjadi mu'alaf, lalu kemudian anaknya Astuti datang belajar agama Islam, membawa calon suami yang mu'alaf kepada Hamka. Diceritakan dalam tulisan anak Buya Hamka tentang biografi bapaknya. Bukankah itu menunjukkan mereka juga beragama, taat beragama? Ini Pramudia Anantatur. Ya. Pram itu Pramudia Anantatur. Ya. Ya. Pramudia Anantatur itu adalah istrinya kemenakan Muhammad Husni Tamrin. Dia bertetangga dengan saya. Jadi karena Pram itu dibuang ke Pulau Buru, tentu lebih dekat kepada ibu dan mendapatkan pelajaran-pelajaran agama. Pramudia sendiri aslinya bukan
PKI. Tetapi ketika Lekra berdiri, dia ikut Lekra. Karena Lekra memberi santunan kepada pelukis-pelukis. Dia mau melukis nggak punya kanvas, dibeliin sama Lekra. Ya kan? Dia membuat novel, nggak ada penerbit, diurus sama Lekra. Itu Pak. Jadi kalau 100% Pram mengatakan saya bukan PKI, ya nggak seperti itulah. Dia dekat dengan PKI, dialah yang katakanlah istilah yang saya gunakan mengeksekusi Buya Hamka di dalam ruangan Lentera Harian Bintang Timur yang dia asuh. Habis di situ Buya Hamka. Dalam hal ini HB Yasin yang membela Buya Hamka dari segi kesusastraan. Sarekat Islam sebagai gerakan politik Islam memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana kemudian sosok murid-murid Haji Omar Said Cokro Aminoto sebagiannya bisa membawa pemikiran PKI ke dalam Sarekat Islam sehingga terjadi Sarekat Islam putih dan Sarekat Islam merah? Iya, itu awal masuk ke sini adalah seorang Yahudi bernama Sneflet. Dia mendirikan Indische Sosial Demokratis Vereniging, perkumpulan sosial demokrat India. Dia lebih awal sebelum Sarekat Islam berdiri pada 1911. Mereka masuk Sarekat Islam. Disitulah disusupi Sarekat Islam, lalu terbelah. Yang seperti Pak Ustadz bilang ada merah, ada putih. Nah si merah ini kemudian perpecahan itu tanggal 20 Mei 1925 dijadikan tanggal berdirinya PKI. PKI merayakan itu. Jadi emang kesusupan. Sehingga kemudian Sarekat Islam merapikan dirinya, membentuk apa yang dinamakan Sarekat Islam Afdeling atau cabang Afdeling B. Sarekat Islam Afdeling B ini tokoh-tokoh Sarekat Islam yang bekerja di bawah tanah. Dia berpengalaman dari cerita yang dia sudah alami pada, maaf saya bukan 25 tapi 20. Pada 25 Mei 1920. Berpengalaman dari situ Sarekat Islam merapikan gerakannya menjelang perjuangan kemerdekaan. Melihat gerakan komunis sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, setelah pada masa Orde Lama dan dihabisinya mereka pada masa Orde Baru, lalu kemudian sekarang terbagi, berbelah bagi masyarakat. Sebagian mengatakan mereka eksis, ada gerakan, sebagian mengatakan mereka hanyalah sebuah pemikiran liar semata. Pengamatan Babe? Nah, pengamatan saya begini Pak. Yang pertama adalah gerakan komunis itu berkesinambungan. Pada tahun 20 juga begitu mereka mendapatkan wadah yang merupakan pecahan dari Sarekat Islam, mereka melakukan pemberontakan di Silungkang, Sumatera Barat. Pimpinan Datua Batuah. Salah seorang tokohnya namanya Nawi. Nawi ini mempunyai anak namanya Ja'far. Ja'far dan Nawi potong letter jadi DN. Ja'far Nawi DN. Kemudian dia dapat bapak sambung karena Pak Nawi menjadi urang talu, diusir dari Minangkabau karena pemberontakan itu. Pak Nawi itu bekerja di pabrik timah Bangka. Pak Nawi meninggal, dia dapat bapak sambung. Jadi DN Aidit. Nama dia adalah Ja'far Nawi Aidit. Nah, itu bersambung, gerakan PKI nggak pernah terpotong. Kalau kita lihat Silungkang. Kemudian dia terus bergerak di luar negeri, Semaun kan di luar negeri, kembali ke Indonesia tahun 48 dia berontak. Kemudian pada waktu tahun 48 dia dilarang kegiatannya. Dilarang kegiatannya, bukan dilarang organisasinya, tidak melakukan kegiatan. Tetapi pada tahun 1952 pemimpin-pemimpin PKI, Aidit, Tan Lingji, Lukman dan Nyoto diterima oleh Pak Karno. Maka dia terrehabilitasi dengan pertemuan itu karena dia cuma dilarang. Lalu dia bersiap memasuki pemilihan umum 55. Pemilihan umum 55 itu dia banyak, saya sudah terangkan di tempat lain,
di kantong-kantong pemukiman Islam mereka mengatakan PKI adalah partai Kiai Indonesia. Itu di kantong-kantong pemukiman Islam. Dia kampanyenya pakai gambus di situ, ya kan? Jadi lalu dia juga mengerahkan gembel-gembel masuk Jakarta dan diurus KTP-nya sehingga punya hak pilih. Sehingga kami semua terkejut di Jakarta untuk pemilihan DPRD dia juara kedua, Masyumi baru dia, NU kalah, PNI kalah. Kami semua terkejut pada waktu itu. Kenapa itu bisa terjadi dia juara kedua? Kalau nasional dia juara keempat, tapi di DKI kan dia juara kedua. Nah, kita potong Kompas, sampailah A65 dia berontak, ya kan? Lalu tidak ada suara apa-apa di zaman Pak Harto, tapi setelah reformasi mulai. Ini kan banyak anak-anak biologis, bukan ada anak-anak ideologi. Kan ada anak-anak biologis mereka, bukan anak ideologi. Itu erat hubungan dia. Jadi boleh dikatakan PKI itu berkesinambungan. Dia mencari wadah apa saja yang bisa dia masuki. Dan musuh utamanya tetap Islam. Tetap itu musuh utamanya. Apa itu yang dijadikan sasaran. Kita lihatlah suara-suara buzzer-buzzer itu terhadap Pak Ustadz. Ya kan? Bagaimana Pak Ustadz itu dipersulit. Ceramah sana, ceramah situ. Itu saya sudah alami pada kampanye pemilu tahun berapa ya saya lupa, tahun 77 dan tahun 82 saya udah alami, ya kan. Orang sudah menunggu banyak-banyak, tahu-tahu Pak Ridwan jangan masuk ke lapangan, udah kita pulang. Di Jambi saya pernah berkampanye bisu karena saya tidak boleh bicara. Saya hanya menunjuk-nunjuk gambar Ka'bah. Itu saya mengalami rupa-rupa. Itu harus dilalui oleh Pak Ustadz, ya kan? Jangan berkecil hati akan hal itu. Laju terus. Tetap orang-orang itu tidak menyukai